Radio FM ini suara kreativitas sahabat kreatif. Selamat sore semuanya. Seperti biasa ya, kita di Prodo Numpang Nampang dan saya akan temani sahabat kreatif semua dari pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tapi mohon maaf karena kita sore hari ini agak sedikit telat sahabat kreatif, tapi walaupun telat semangat teman-teman saya semuanya ini luar biasa. Saya mau sapa dulu semua teman-teman saya yang sore hari ini sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Sore hari ini kita di spesial ya, memperingati Hari Buku Nasional dan saya sudah undang beberapa teman-teman semua perwakilan dari beberapa kabupaten ya. Kita langsung dari ini ujung barat atau ujung timur ya kalau dari Flotim ya. Ujung timur. Ujung timur. Ya? Oke, ujung timur dari Flores Timur ada Pak Jeffny dari SMK. Halo Pak Jeffny. Halo. Oke, selamat sore Pak Jeffny. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, baik. Kabarnya baik ya. Dan juga dari Flores Timur tadi ada Karlin ya? Ya, hai. Oke, Karlin selamat sore. Masih semangat? Selamat sore, masih semangat. Oke, baik ya. Kemudian juga dari Flores Timur nih ada Pak Sebastian ya. Ini puisinya ini luar biasa. Saya masih terbayang-bayang ya dengan puisi Pak Sebastian. Pak Sebastian selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore, kabar baik seperti biasa. Kabar baik. Orang suka puisi berarti orang literasi ini ya. Menyukai juga dunia literasi pasti. Oke, baik. Kita dari Flotim. Kita ke Sika ya. Sika tadi sudah Pak Jeffny, kemudian ada Karlin. Siapa lagi kah yang ada di Kabupaten Sika? Ayo, ada siapa di sana? Oke, Sika ada Pak Jeffny sama Karlin ya, dan masih ingin bergabung juga di Zoom kita sore hari ini dari SMP Veteran Maumere. Oke, kita tunggu. Kita ke Kabupaten Eni dulu. Di sini ada adik Nona Ire dari SMAK Suradikara. Selamat sore, Nona. Sore, Kak. Selamat sore. Oke, apa kabar, Nona, sore hari ini? Puji Tuhan, baik. Kabarnya baik. Oke, kemudian juga ada dari SMAK Veteran Dao. Ya, ini Mario dan juga kawan-kawan. Selamat sore, teman-teman dari SMAK Veteran Dao. Sore, Kakak. Oke, ada siapa-siapa saja nih sore hari ini yang sudah ikutan bergabung di Zoom kita? Nah, saya Mario Gratias Lado Kelly. Selanjutnya ada teman saya, teman perempuan, Maria Artika Devinity, dan juga Egidius Failaka. Egi. Oke, baik ya. Kemudian juga dari SMAK Thomas Morus Endi. Selamat sore, teman-teman dari Thomas Morus. Halo, selamat sore semua. Oke, baik. Ini ada siapa-siapa saja kah sore hari ini? Ada saya, Sisilia Elizabeth Moi. Kemudian ada juga dua teman saya. Mereka di tempat yang berbeda. Han Ovin. Oke, Ovim mana Ovim? Mereka kayaknya belum bergabung. Belum masuk ya, oke. Ya. Dan juga ada perwakilan guru juga dari SMAK Thomas Morus. Saya sapa dulu dari yang mana nih? Pak Fenan, selamat sore Pak Fenan. Selamat sore. Oke, semangat Pak Fenannya ya. Iya, ini kelihatan dari wajahnya cemerlang ya. Bapak baru. Salam buat maituannya. Terima kasih banyak. Oke, dari SMA Thomas Morus ada siapa lagi? Ada Pak Damianus. Pak Damianus. Oke, Pak Damianus, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu, selamat sore. Oke, selamat sore. Dan sore hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kita ini ada Bapak Kepala Dinas Sepedanka Provinsi, Bapak Linus Lusi. Selamat sore. Teman-teman spesial ya sore hari ini kita bersama dengan Bapak Kepala Dinas Sepedanka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi. Selamat sore Bapak, sudah ikut bergabung di Zoom kita sore hari ini. Sapa dulu dong teman-teman. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak.
Oke, baik. Dari Kabupaten Ende kita geser dulu ke kabupaten sebelah dari Nagekeo. Di sana ada Ibu Siti Nur Ashur. Selamat sore Ibu Siti. Selamat sore Mbak Dewi. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya baik ya. Kemudian juga dari Nagekeo ada Surya Sede. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, baik-baik. Baik, ya, ini adalah Duta Baca ya, perwakilan dari Kabupaten Nagekeo yang sore hari ini juga sempat hadir bersama dengan kita. Kita kemudian ke sebelah lagi, ke tetangga sebelah Kabupaten Ngada. Di sana ada Ibu Lucia Yasinta Meme. Selamat sore Ibu Lucia. Selamat sore Bu Dewi. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat selalu ya. Dan juga ada siapa dari Ngada tadi, salah satu siswa Onsi Boki ya? Iya Kak. Oke, ini dari SMA Katolik Regina Pacis. Kita say hello, salam kenal dulu. Halo. Hai. Oke, baik ya. Semua sudah berkumpul di sore hari ini dan kita hari ini memperingati ya Hari Buku Nasional tepat di tanggal 17 Mei dan tahun ini tahun 2021 begitu ya. Teman-teman semuanya yang dari Flotim sudah bergabung? Halo. Oke, Pak Bastian ya. Saya masih tunggu satu lagi dari teman-teman literasi IG, katanya juga ingin bergabung di sore hari ini bersama dengan kita. Oke. Baik, kita ke salah satu cerita singkat ya. Ini mungkin saya ceritakan sedikit kepada teman-teman semua yang sudah ikut Zoom kita sore hari ini, bahwa yang hadir di sini adalah anak-anak murid berprestasi ya. Walaupun di masa pandemi COVID-19, mereka dengan antusias yang luar biasa ya bisa membanggakan, mengharumkan nama sekolah-sekolah mereka untuk perlombaan-perlombaan. Dan saya sudah undang tadi perwakilan dari SMA Frateran Dao ND yang baru-baru ini menjuarai lomba debat bahasa Indonesia, juara 1. Kemudian juga dari SMA Thomas Morus ND, ini juara 2. Dan juga dari Nagekeo ya, Surya Sedi juga ini adalah duta baca dari Kabupaten Nagekeo dan juga baru-baru ini mengikuti lomba debat. Juara berapa? Lomba debat, juara 1 lomba debat bahasa Inggris. Juara 1 lomba debat bahasa Inggris, luar biasa sekali. Kita sapa dulu Bapak Kepala Dinas PDANKA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Sore Bapak. Sore Bapak. Baik, Bapak, saya informasikan sedikit bahwa yang ikut Zoom kita ini adalah perwakilan dari Kabupaten Flores Timur, kemudian dari Kabupaten Sika, kemudian ada dari Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan juga Kabupaten Ngada ya. Kabupaten Manggarai kita masih menunggu untuk gabung-gabungnya sore hari ini. Dan kita spesial Bapak membahas tentang Hari Buku Nasional tahun 2021. Nah ini sudah ada adik-adik semua perwakilan dari setiap sekolah yang ada di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Kita ke yang dari ujung timur dulu, ada Flotim, Pak Sebas, selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Pak Sebas, hari ini Hari Buku Nasional ya, peringatan Hari Buku Nasional setiap tanggal 17 Mei, begitu Pak Sebas ya. Saya ingin mungkin Pak Sebas bisa memberikan sedikit gambaran, sedikit cerita yang ada di Flores Timur. Minat baca anak-anak di Flotim itu seperti apa Pak? Kebetulan sekali sore hari ini kita bersama dengan Bapak Kepala Dinas PDANKA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi. Bapak mungkin bisa mendengarkan keluhan-keluhan ya dari guru-guru nih, khususnya dari Flores Timur. Ya, silakan Pak Sebas. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah mempersilakan. Selamat sore untuk kita semua dan selamat sore untuk Bapak Kepala Dinas dan juga kita semua yang hadir dalam Zoom meeting sore ini. Baik, hari ini kita merayakan Hari Buku ya, dan sesuai dengan topik tema pembicaraan kita kali ini adalah tentang minat baca.
untuk anak Indonesia Timur, terkhususnya di NTT. Ya. Mungkin saya berbicara dari data dulu ya, bahwa di tahun 2012 itu Indonesia Timur itu mengalami sebuah tantangan multisektoral ya. Multisektoral dalam hal ini mengalami sebuah kesenjangan pendidikan dan kemampuan dasar. Nah, yang lebih konkretnya lagi, hal ini kemudian menjadikan NTT sebagai salah satu provinsi dengan minat baca paling rendah. Ya. Jadi hal ini membuat NTT menjadi salah satu provinsi yang kemudian dihuni oleh orang-orang yang memiliki minat baca paling rendah. Ya. Dan hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor ya, beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah tentang masalah dari minat literasi. Masalah tentang yang pertama itu adalah bukan tentang ketidakmampuan anak, ya, bukan tentang ketidakmampuan anak, namun akibat dari sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ya. Misalnya seperti ruang perpustakaan yang kurang memadai, bahkan beberapa masih belum memiliki ruang perpustakaan untuk beberapa sekolah. Sehingga banyak anak sulit mengakses buku melalui tempat perpustakaan ataupun juga tempat-tempat sekitarnya. Jadi kalau menurut saya bahwa minat baca anak-anak itu dipengaruhi oleh fasilitas-fasilitas. Dalam hal ini seperti perpustakaan. Kalau saya lihat di Flores Timur ini untuk tempat perpustakaannya hanya satu ya, perpustakaan daerahnya cuma satu itu. Jadi dengan jumlah perpustakaan yang begitu minim, hal ini juga berpengaruh terhadap anak-anak untuk bagaimana mencari tahu atau kemudian menggali minat dan bakat mereka untuk membaca, dalam hal ini di bidang literasi seperti itu. Lalu melihat perkembangan hingga sejauh ini, setelah adanya perkembangan organisasi-organisasi guru, setelah adanya perkembangan taman baca yang didirikan di beberapa kabupaten, yang didirikan di beberapa kecamatan, saya melihat bahwa dunia literasi untuk NTT ini semakin maju. Semakin maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan literasi yang kalau kami di Flores Timur itu kegiatan literasinya sering diadakan oleh beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Dalam hal ini ada Agupena, Asosiasi Guru Penulis Indonesia cabang Flores Timur, ada IGI, Ikatan Guru Indonesia cabang Flores Timur. Itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan literasi. Nah, dan 2 tahun yang lalu kami di IGI Flores Timur itu meluncing 14 buku. Meluncing 14 buku ber-ISBN. 14 buku itu adalah hasil dari tulisan para siswa dan juga tulisan para guru yang kemudian dilaunching pada satu waktu yang telah ditentukan kami bersama. Jadi saya melihat bahwa perkembangan dunia literasi anak-anak saat ini untuk NTT itu sudah mulai mengalami perkembangan. Menurut saya seperti itu, Bu Dewi. Oke, baik. Kita ke Kabupaten Sika dulu. Di sana ada Pak Jeff nih. Pak Jeff nih, saya ingin bertanya nih tentang minat baca anak-anak di Kabupaten Sika. Bisa jelaskan sedikit ya, Pak? Baik, selamat sore untuk kita semua, Bapak Kepala Dinas. Selamat sore Ibu Dewi bersama para siswa dan teman-teman guru yang lain. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya di Kabupaten Sika, sampai saat ini minat baca untuk para siswa itu kalau kita mau bilang tinggi juga tidak, rendah juga tidak. Ada siswa-siswa tertentu yang minat bacanya luar biasa, ada siswa-siswa yang minat bacanya rendah. Tidak, kita mau bilang rendah juga tidak, ya kita bahasa sehari begitu-begitu saja. Lalu sekarang itu lebih banyak anak-anak kan ke HP, pegang ke HP. Jadi untuk literasi yang saat ini kebanyakan itu menggunakan digital lah,
ada buku digital, jadi semua buku-buku itu sudah pakai digital, ya anak-anak bisa mendownload sendiri di sana, membaca sendiri di sana. Lalu untuk pengalaman di sekolah kami tidak bisa kami pungkiri bahwa minat baca para siswa itu masih di bawah lah. Bukan rendah sekali, tapi masih di bawah. Fasilitas untuk perpustakaan belum cukup memadai, dalam artian buku-buku bacaan ringan. Buku-buku bacaan ringan itu belum memadai, masih seputar buku-buku pelajaran atau buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran lah. Yang padahal seharusnya kalau menurut saya minat baca atau literasi untuk para siswa itu sebaiknya mulai dari novel-novel yang sederhana, buku-buku bacaan ringan. Itu yang belum ada. Itu yang di sekolah-sekolah, mungkin hampir setiap sekolah di Maumere ini belum ada yang di perpustakaan itu ada novel-novel ringan yang misalnya Terelie atau Paulo Sulo. Itu novel-novel seperti itu belum ada. Padahal itu bacaan yang bagus untuk membantu para siswa untuk menyukai membaca buku. Hal sederhana saja. Itu saja kalau misalnya menurut saya dari pengamatan saya selama ini di Kabupaten Sika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffni. Kita ke Kabupaten Ende. Jadi setelah Kabupaten Ende dari Nagekeo, kemudian dari Ngada ya. Kabupaten Ende ada Pak Fenan Remi. Pak Fenan? Halo. Oke. Iya, Pak Fenan mungkin bisa menceritakan sedikit ya minat baca anak-anak Kabupaten Ende, terkhususnya mungkin yang ada di sekolah di SMAK Thomas Moros Ende itu seperti apa nih Pak Fenan? Ini kita langsung dengan Bapak Kepala Dinas PDNK Provinsi ya. Bapak ini langsung mengetahui seperti apa nih yang terjadi, kendala-kendala mungkin. Silakan Pak Fenan. Oke, terima kasih Kak Dewi. Selamat sore Bapak Kepala Dinas, selamat sore teman-teman semua. Jadi menurut pengalaman dan juga pengamatan yang selama ini saya coba rangkum itu pemerintah Kabupaten Ende sendiri telah beberapa kali mencanangkan promosi baca buku, baca buku itu dengan adakan pameran-pameran buku di beberapa event. Tapi yang jadi kendala itu peminatnya itu masih sangat minim. Itu mungkin hanya beberapa persen dari pelajar yang ada di Kota Ende yang berminat akan buku-buku. Ya. Jadi yang bisa saya simpulkan bukan berarti saya memastikan, tapi yang saya simpulkan berdasarkan pengamatan saya itu minat baca yang di Kota Ende ini masih tergolong sedikit rendah. Karena walaupun sudah ada banyak penggiat-penggiat buku ataupun taman baca, itu pun hanya masih mencakup beberapa daerah yang dalam lingkup yang kecil, tidak menyeluruh. Dan juga soal kebiasaan juga dari rumah. Kebiasaan dari rumah, yaitu anak-anak dari rumah tidak dibiasakan untuk membaca buku dari rumah. Itu menjadi satu kendala sih menurut saya. Dan juga soal promosi membaca dari pemerintah ataupun penggiat-penggiat buku itu belum terlalu menyentuh ketertarikan siswa untuk membaca. Jadi mungkin menurut saya mungkin itu kendala yang selama ini yang kita hadapi. Jadi begitu Kak Dewi. Oke, baik. Terima kasih Pak Fenan. Kita ke Kabupaten Nagekeo, di sana ada Ibu Siti Nur Aswor ya. Ibu Siti. Ya, halo, selamat sore Mbak Dewi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Baik, kalau di Nagekeo sendiri itu sebenarnya soal fasilitas, kalau kita bicara soal fasilitas perpustakaan, buku-buku dan sebagainya, itu saya kira tidak jauh berbeda dari teman-teman di kabupaten yang lain. Tapi kalau tentang minat baca, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa
saya tidak bisa menggeneralisir karena saya tinggal kebetulan di Kecamatan Mauponggo, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa oh nih yang di kota kabupaten sekian, kami yang di Mauponggo sekian. Tapi kalau saya bicara dari kenyataan yang saya alami, yang saya amati di sekolah saya sendiri itu, bahwa minat baca memang masih, saya tidak pungkiri bahwa memang minat baca di sekolah kami masih, minat baca siswa itu masih rendah. Nah, kendala lain yang kami hadapi memang secara fasilitas itu perpustakaan memang sangat belum memadai. Buku-buku yang tersedia juga itu masih banyak buku-buku yang memang menggugah minat baca. Itu saya sepakat dengan Pak Jeffney dari SIKA tadi bahwa memang kita perlu menyediakan bacaan-bacaan ringan seperti kumpulan cerpen, novel populer seperti karya Terelie atau Pidi Baik begitu, atau Andrea Hirata yang memang akan menggugah siswa itu untuk membaca. Karena kebiasaan anak kita sekarang itu ketika muncul filmnya di televisi, baru atau di bioskop baru mereka mulai membaca novelnya. Seperti itu. Jadi saya pikir kita agak terlambat. Jadi kalau kita memang menyediakan buku-buku seperti itu atau novel-novel seperti itu di perpustakaan kita, maka bukan tidak mungkin minat baca di sekolah itu atau siswa-siswa itu akan semakin baik. Karena orang bilang bahwa kemampuan menulis itu sehubungan atau berhubungan erat dengan kemampuan membaca. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Kemampuan menulis berhubungan erat dengan kemampuan membaca ya? Iya. Menurut saya seperti itu. Jadi ketika saya suruh siswa saya mengarang, banyak yang memang agak kagok, agak kesulitan mengarang. Akhirnya itu karena memang tadi pada awalnya mereka malas baca, Ibu. Begitu. Ditambah lagi tidak dipungkiri bahwa anak-anak di kampung itu, saya kebetulan mengajar di kampung di ibu kota kecamatan, itu lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Nah, ini yang akhirnya ketika disuruh mengarang, disuruh menulis menjadi berat, sangat berat buat mereka. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Nur Ashur. Kita ke Kabupaten Ngada, di sana ada Ibu Lucia Yasinta Meme. Ibu Lucy. Halo, selamat sore Bu Dewi. Ya, ini kita perjumpaan yang keberapa nih ya dengan Bapak Kadis ya? Sudah yang kesekian ya Bu Dewi. Silakan Ibu Lucy. Oke, baik. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan selamat sore semua teman-teman dan anak-anak yang pada sore hari ini kita boleh bersuara. Baik, berbicara mengenai minat baca di Kabupaten Ngada, tidak jauh berbeda juga dengan teman-teman di kabupaten lain. Saya lebih berbicara dari sisi pengamatan saya. Kalau mau bicara soal minat bacanya rendah juga tidak. Berbicara minat bacanya tinggi juga tidak. Tetapi di sini saya lebih melihat pada siswa-siswa, khususnya siswa saya di sekolah, ada sebagian siswa yang minat bacanya luar biasa. Buktinya mereka bisa mengerjakan soal-soal yang berbasis nalar, bisa menyelesaikan tugas yang berbasis karya tulis ilmiah. Dari karya tulis mereka kita bisa menyimpulkan bahwa siswa tersebut punya minat baca yang bagus. Selain itu, saat ini kita di tengah pandemi COVID seperti ini, tentunya ruang gerak kita sangat dibatasi. Mau ke sekolah juga dibatasi, mau ke perpustakaan umum juga dibatasi, sehingga anak-anak itu lebih banyak mereka menggunakan HP, sehingga ada literasi digitalisasi sekarang dengan istilahnya seperti itu. Peran kita guru di sini, kita mengarahkan mereka untuk menggunakan literasi digital itu ke hal-hal yang baik, yang bijak, yang kira-kira bisa mendukung mereka untuk berproses, mengikuti kegiatan KBM secara online, tidak menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan satu hal yang positif di sini, banyak anak yang di tengah pandemi COVID seperti ini, mereka masih banyak prestasi, tidak hanya di Kabupaten Ngada, juga di kabupaten lain, di provinsi, itu patut kita apresiasi. Itu artinya literasi di NTT sendiri tidak rendah amat, masih ada
minat baca yang kuat. Tinggal peran kita dari sekolah, juga peran dari dinas untuk terus menggerakkan literasi itu. Dan kita juga jangan terlalu berkecil hati berdasarkan data-data bahwa NTT itu minat bacanya rendah. Sebenarnya tidak. Ya. Bagaimana kita membangkitkan minat baca itu? Berbicara minat baca mulai dari, kalau dari sekolah mulai dari guru. Kalau guru sudah selalu menggerakkan minat baca, sudah pasti siswanya itu pasti mereka rajin membaca. Anak-anak NTT itu anak-anak yang hebat semua. Sehingga kita boleh menepis bahwa minat baca di NTT itu sangat rendah. Sebenarnya tidak. Kalau mau ditelusuri, dibuat penelitian, saya rasa kita juga masih mendekati angka 50% minat baca anak-anak NTT. Buktinya banyak sekali lomba-lomba yang berbasis menulis, anak-anak NTT itu luar biasa. Kemarin kita digerakkan gerakan sekolah menulis buku, dari NTT itu luar biasa bisa bersaing di tingkat nasional. Dari Sika, dari Larantuka juga ada, dari Ngada, itu luar biasa Bu Dewi. Jadi untuk Kabupaten Ngada sendiri, saya memang belum punya data khusus berapa persen, tetapi sejauh pengamatan saya bisa menyimpulkan minat bacanya juga masih boleh dikatakan standar seperti itu. Perlu kita tingkatkan bersama. Oke. Baik, terima kasih Ibu Lucia Yasinta Meme. Ini perwakilan dari Kabupaten Ngada ya, dari SMA Katolik Regina Pacis Bejawa. Ini selain guru-guru tadi juga, sore hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita ini perwakilan siswa-siswi dari beberapa kabupaten ya. Ini ada dari Kabupaten Ende dulu nih. Kita kan Nona Ire dulu. Nona Ire, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore baik. Untuk kita semua. Ya. Selamat sore Pak baik. Iya, kita tadi sudah mendengarkan sedikit cerita dari guru-guru kita ya dari setiap kabupaten. Ya, Kak Dewi pengen dengar nih cerita dari siswa-siswi ya yang ada di beberapa kabupaten ya. Bapak Kepala Dinas PDNK Provinsi NTT mungkin bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari guru, kemudian juga dari adik-adik kita ya. Kita ke Nona Ire dulu. Nah, Kakak Nona ya. Kakak Nona ini kan adalah salah satu siswa dari SMK Suradikara begitu ya. Pastinya Kakak Nona sudah melihat ya keseharian teman-teman, minat bacanya seperti apa. Kemudian ada mungkin hal-hal yang harus menurut Kakak Nona ya harus dirubah dan lain sebagainya. Silakan Kak Nona. Terima kasih banyak Kak. Sebelumnya saya mau terima kasih untuk Kak Dewi dari kakak-kakak dari RRI sudah percayakan saya masuk dalam forum diskusi di Zoom sore hari ini. Selamat sore Pak Kadi, selamat sore Bapak Ibu Guru, selamat sore teman-teman semuanya. Kalau ditanya tentang apa yang harus dilakukan di sekolah dan tentang minat baca teman-teman saya, dari pengamatan yang selama ini saya lihat, sudah banyak bantuan dari pemerintah yang diberikan. Termasuk renovasi dari perpustakaan kami dan buku-buku yang juga ada di sekolah kami lumayan lengkap. Tetapi kalau kita bicara tentang minat baca, tidak semua anak yang ada di sekolah kami itu punya minat baca yang cukup tinggi. Jadi ada beberapa teman-teman yang punya minat baca tapi ya tidak setinggi teman-teman lainnya. Jadi berbeda-beda. Kemudian buku-buku ada banyak variannya di bawah, tetapi selama ini yang saya lihat, saya melihat teman-teman saya dan prestasi-prestasi dari teman-teman saya ketika ada event. Jadi seperti ada event lomba ini atau lomba itu, lomba literasi, kemudian dimunculkan nih, kelihatan ada anak-anak yang pandai dalam berliterasi. Pendekatan event ini yang menurut saya perlu kita ubah bersama ke yang lebih baik. Kalau kita hanya pendekatan lewat event, berarti kita hanya menunggu kayak hari-hari besar atau hanya lomba saja. Bagaimana teman-teman sudah muncul ini, sudah istilahnya kita lihat mereka itu sudah ada yang menang, sudah ada yang kelihatan muncul bahwa mereka punya prestasi. Bagaimana mereka tidak ditinggalkan, tidak hanya berbasis event saja, tetapi ini menjadi kegiatan yang punya prospek jangka panjang ke depannya. Bahwa kemudian dari kelompok inilah, dasar kelompok inilah jadi ke depan.
kalau di Syuradikara, Pak Kadis dan Ibu Guru, Pak Dewi, teman-teman, kalau di Syuradikara itu kami kemarin adakan lomba esai. Kemudian lomba esai dalam Syuradikara dalam lingkup Syuradikara. Kemudian 20 besarnya itu kami buat tim jurnalistik. Dan puji Tuhan kami sedang bergerak untuk mengedit 20 besar esai dari 20 teman-teman kami, dan kami bersiap untuk membukukannya. Dan kami berhenti di event. 20 besar teman-teman inilah yang akan menjadi fondasi untuk kegiatan selanjutnya. Dan saya berharap ini tidak hanya terjadi di tempat kami, tetapi ini juga terjadi di teman-teman keseluruhan di Kabupaten ND. Puji Tuhan, Ketua Forum Anak Kabupaten ND, Kak. Jadi selama ini juga, kalau kurang lebih yang saya lihat, kita punya spot-spot membaca, yaitu perlu ditambahkan. Kemarin waktu Musrembang juga saya masukkan ini sebagai bagian dari diskusi Musrembang bersama dengan Bapak Bupati kemarin, spot tempat untuk membaca, kemudian bagaimana pendekatan ini tidak hanya event, jadi kita bergerak untuk prospek jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik ya. Saya ingin bertanya nanti ke adik Onsi Boki dari Ngada, kemudian juga dari Nagekeo, Flotim, dan juga Sika ya. Kita ke Bapak Kepala Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur dulu nih, Bapak Linus Lusi. Nah, Bapak tadi sudah banyak sekali mendengar ya keluhan-keluhan dan juga cerita-cerita singkat dari guru-guru perwakilan dari setiap kabupaten ya, minus Kabupaten Manggarai begitu Bapak. Nah, saya ingin mungkin Bapak bisa memberikan sedikit tanggapan dari cerita-cerita guru-guru kita dari perwakilan setiap kabupaten. Bapak Linus, silakan. Baik, Ibu Desi, selamat sore. Dan juga para guru, siswa yang tersebar di beberapa kabupaten. Ada Kabupaten Brebes Timur, Sika, ND, Nagekeo, Manggarai. Di dalam pencermatan kunjungan kerja Kepala Dinas Linus Lusi di berbagai sekolah, daratan Timur, daratan Sumba, daratan Manggarai, Ngada, ND sebagian, Momere sebagian. Ternyata apa yang diutarakan oleh para guru maupun siswa itu adalah realita real yang terjadi selama ini. Ternyata hasrat kemampuan berliterasi dengan menghasilkan karya-karya untuk menunjang keliterasian masih jauh dari harapan. Dan saya sepakat soal minat baca tidak didukung oleh sarana-prasarana. Ini adalah sebuah persoalan yang tidak hanya menimpa Nusa Tenggara Timur, tetapi hampir menimpa di berbagai provinsi. Tetapi secara individu, minat baca masyarakat Nusa Tenggara Timur secara perorangan relatif baik. Nanti coba diteliti, belum ada kajian penelitian. Tetapi secara kasat mata, secara perseorangan sangat luar biasa. Dengan menghasilkan karya-karya perorangan berupa buku-buku, ada buku-buku kumpulan puisi-puisi, kumpulan cerpen-cerpen, ya mereka guru-guru kirim langsung ke dinas, ataupun ketika saya mengunjungi sekolah-sekolah di ND beberapa bulan lalu, area Februari, seperti Syuradikara, ternyata giat literasinya luar biasa. Ada buku-buku karya-karya siswa, ada majalah-majalah yang dihasilkan bersama para guru. Juga ada guru-guru yang menulis buku secara perorangan di semua Katolik yang dekat
bandara ND itu di samping kanan. Kalau kita keluar dari bandara, kepala sekolahnya dan juga Semarang Negeri 1 ND, para gurunya menerbitkan tabloid di dalamnya berupa aktivitas keguruan dan para siswa. Ini adalah modal-modal yang harus kita tempuh dan kita dorong secara terus-menerus. Tetapi literasi ini saya mau tegaskan di Mbak Desi dan para guru. Literasi tidak boleh ada literasi palsu. Kenapa saya katakan literasi palsu? Getolnya minta ampun. Getolnya minta ampun. Minat baca, lain sebagainya. Pertanyaannya, ketika kita meneriakan literasi, produk apa yang dihasilkan? Produk apa yang dihasilkan? Kalau kita bicara soal literasi, soal buku-buku, tidak hanya sekedar retorika-retorika, tapi bukti nyatanya apa? Bukti nyata harus didorong ada buku-buku yang dihasilkan, baik perorangan maupun secara kelompok. Bukti nyata yang kedua, dalam bulan bahasa ini, bulan buku, berapa buku yang sudah dihasilkan oleh para guru. Secara kelembagaan, Mbak Desi dan Bapak Ibu guru dan siswa, kita menggelorakan gerakan 1000 buku penulis. 1000 buku yang ditulis oleh para guru. Rencananya kita launching, ada pergeseran, kita beri ruang sampai bulan Agustus. Ternyata data-data yang terkumpul belum sampai 1000, tapi ada pergerakan luar biasa. Ada pergerakan luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang pegiat literasi tidak boleh putus asa atau sejenisnya di tengah jalan. Terus berkarya. Ketika zaman-zaman kami era 1980-an itu ada majalah-majalah yang bagus sekali yang tumbuh dan berkembang membuat imajinasi berjalan. Ada majalah-majalah yang berisi cerpen seperti Anita Cemerlang. Anita Cemerlang itu di kumpulan cerpen-cerpen yang sangat imajinatif luar biasa. Di situ, tetapi sayangnya majalah Anita Cemerlang sekarang tidak ada lagi. Nah, yang mana penulis-penulis yang sekarang kita baca menjadi novelis-novelis seperti Anugrah lain sebagainya. Itu cerita tempo dulu. Lalu ada majalah Hai, majalah remaja, majalah gadis, Hai, anak-anak bobo. Tapi di daratan Flores era sebelumnya itu ada kunang-kunang. Majalah kunang-kunang. Ada Dian, ada Hidup yang tumbuh dan berkembang saat itu. Sehingga bagi saya Kabupaten Pulau Tim dalam pencermatan kami, gerakan literasinya luar biasa, Mbak Desi. Gerakan literasinya luar biasa, yang mana didukung sepenuhnya oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Dan saya pernah bertandang ke markasnya penginisiatif Agupena, Asosiasi Guru Penulis yang saya mendatangi. Ternyata setiap produk selama masa pandemi COVID, guru-guru di Flores Timur menghasilkan buku begitu banyak. Begitu juga di Ngada, Nagikio, ND, mereka berproses seperti ini, menggerai juga sama. Tetapi belum menjadi sebuah gerakan bersama terkait dengan minat baca yang sangat minimalis, belum menjadi sebuah budaya baca. Sehingga kami di Dinas Pedangka itu selalu setiap tahun ada dukungan APBD 1 untuk pengadaan buku yang sesuai dengan jenjang persekolahan. Sekolah menengah atas, SMK, ada berbagai kompetensi itu yang diserahkan. Hasil pencermatan kunjungan kami ke sekolah-sekolah Mbak Desi dan para guru dan siswa, pertama kali yang saya kunjung apa? Sekolah-sekolah. Saya mau lihat perpustakanya. Memang sangat minimalis. Pustaka itu hanya berisi buku-buku teks pelajaran.
penerbit tertentu. Tetapi buku-buku non-fiksi atau fiksi terhitung belum sampai ribuan. Ini adalah sebuah tantangan. Nah, selain juga pemerintah mendorong periode ini juga banyak mendirikan perpustakaan, ruang perpustakaan, unit-unit perpustakaan dan sebagainya. Tetapi belum menjadi sebuah perpustakaan yang sangat nyaman bagi para siswa, belum ditata secara bagus. Itulah fakta-fakta yang kami temukan. Di SMA 1 Maumere, itu satu ruangan besar, kunjung saya kemarin, buku-buku begitu banyak, tapi belum tertata secara baik. Sehingga ini adalah hal pekerjaan besar yang harus kita dorong secara terus-menerus. Dan juga minat baca ini selalu harus didorong secara terus-menerus, memulai bukan hanya dari sekolah, dari rumah. Secara pribadi, saya kalau tidak membaca, saya rasa belum lengkap. Kalau belum membaca koran pagi atau buku-buku yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas kebirokrasian. Sehingga ada inovasi baru, ada pemikiran baru dikaitkan dengan situasi sosial yang mencuat di berbagai mass media. Saya sendiri, terus terang saya, karya buku saya mungkin sudah sampai di sekolah-sekolah. Judulnya Garis Merah Pendidikan. Benarkah orang Indonesia itu bodoh? Nah, kalau belum memiliki, cari di sekolah-sekolah. Karena itu bacaan wajib yang harus dimiliki oleh para pegiat pendidikan maupun pengambil keputusan. Ya, tugas kami akan mendorong secara terus-menerus, mendukung dengan budget-budget anggaran soal distribusi. Di sini juga kita mendengar berbagai pegiat literasi. Tapi saya melihat lebih banyak karya-karya yang bersifat puisi-puisi, tapi belum ada artikel-artikel sebagai sebuah bunga rampai. Nah, cerpen ya banyak, tetapi tingkatan para guru-guru bukan hanya bersifat pada puisi, tetapi artikel-artikel yang harus dimuat di mass media, lalu dibukukan. Ini belum terlalu banyak. Nah, sementara para siswa dan para guru lebih senang pada istilah ontologi ya, atau puisi namanya apa? Yang kumpulan berbagai puisi-puisi itu. Antologi. Ontologi puisi itu begitu gampang, mudah sekali. Buka mata, tutup mata, bisa mulai karena bermain kata-kata. Selesai, begitu mudah. Kan berhayal, berimajinasi dengan melihat konteks-konteks sosial. Itu belum cukup. Mestinya para siswa yang sudah berontologi puisi, para guru bahasa Indonesia, bimbing dia untuk menuangkan gagasan lewat tulis ilmiah populer sesuai dengan konteks dan minatnya. Kalau kita guru, jangan tulis masalah ekonomi, sosial, politik, Anda cocok. Tulislah temuan-temuan yang berkaitan dengan sektor pendidikan, karena itu ada korelasinya untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan pendidikan. Begitu juga puisi-puisi para siswa, saya sudah baca buku-buku juga banyak di sini, bagus, dan mereka luar biasa, tapi ditingkatkan frekuensinya. Sehingga saya mengajak para siswa, terlebih di siswa di daratan Flores, dalam pencermat saya, mereka cerdas berbahasa yang luar biasa. Saya lihat lewat kata-katanya, debat, lewat Sungguh 2 Mei, saya ikut terus. Di persekolahan ND, Bacawa, juga dibuat mengerai di sekolah-sekolah. Itu sangat berdialektikan, sangat bagus sekali. Latihan ketiga, latihan berdebat, tapi kalau budaya baca rendah, maka logikanya putus. Dialektikanya akan macet ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menukik yang keluar dari konteks yang tersebut. Sehingga kita senang sekali mendukung penuh gerakan perbukuan bulan buku secara nasional. Mudah-mudahan dengan Radio Republik ND, Mbak Desi, saya senang sekali
karena memberi ruang untuk kita mengkampanyekan gerakan buku. Mudah-mudahan pasca pertemuan kita, saya mau nagih yang teman-teman ada kadet, anak-anak yang ikut show, saya senang tagih buku-buku kalian. Saya mau launching gerakan 1000 buku karya buku. Nah, itu baru ada titik terang. Untuk Flores Timur, gerakan literasi bagus, Lembata pertama kali dicanangkan, tapi macet. Itu dihadiri oleh duta baca yang mata apa ya? Siap. Itu berkunjung di Lembata. Tapi sebelumnya duta baca kita itu Tanto di Jawa. Kakaknya Helmi Jaya. Itu bagus pernah datang ke NTT, ke Timur Tengah Selatan kalau tidak salah di dalam buku. Dan para guru, para siswa, pernahkah di sekolah-sekolah membuat jilidan kayak begini? Ada tidak? Bundalan jilidan koran-koran. Ini jilidan. Jilidan. Jilidan ini. Nah, bundal-bundal koran-koran ini. Pernah tidak ini? Jilidan. Nah, kenapa? Karena kalau kita membaca tanpa menulis tanpa sebuah referensi, maka tulisan-tulisan kita terasa kering, tidak bertenaga, berenergi. Tapi saya dengan hal ini, jumlah sekolah se-Nusa Tenggara Timur 903. Guru kita, guru dan tenaga kependidikan itu 25.000 lebih. Jumlah siswa se-NTT khusus sekolah menengah atas 249.000 lebih. Ini adalah potensi-potensi yang belum digarap secara serius, mulai dari rumah dan dari sekolah. Sehingga soal fasilitas bagi saya tidak boleh putus asa. Soal bacaan-bacaan ringan tadi menarik. Setiap siswa per kelas itu kalau menyumbang satu bacaan ringan saja tentang sosial budaya dibukukan, tata krama di lingkup tempat dibukukan, lalu ada cari orang yang edit yang bagus, editor yang cakap bagus, maka menjadi sebuah buku yang bagus yang enak dibaca. Humor-humor setempat atau dialek-dialek setempat, kamus-kamus bahasa daerah harus dihasilkan dari sekolah. Dan ini belum digarap secara serius oleh sekolah-sekolah maupun guru-guru di pedesaan atau sejenisnya. Ini hal yang sangat bagus. Dan Nagikio juga bupatinya mencanangkan 2 tahun lalu, 2019, itu kabupaten literasi. Bupatinya undang gubernur saat itu, tapi kan ada satu dan 2 hal, tidak sempat atau mengirim, itu menjadikan Nagikio sebagai kabupaten literasi. Nah, pegiat-pegiat literasi. Dan Bapak Ibu, saya senang sekali cerita tadi, tidak boleh putus asa, baca, menulis, kawannya itu membaca, kata Atta Nagikio, Kecamatan Nagikio. Menulis, sahabatnya membaca. Kalau menulis kau tidak pernah membaca, kamu mulai dari mana? Menulis itu seperti menggaruk-garuk di pangkal paha ketika ada keskadu. Kalau kita semakin garuk, dia terasa enak. Nah, itu baru dia punya resepnya. Tapi ini adalah sebuah trik yang sangat bagus, memulai dari yang sederhana, ringan-ringan, sampai menghasilkan sejumlah buku. Di Nusa Tenggara Timur, banyak teman-teman guru yang mempunyai karya-karya sudah pada lintas nasional, seperti kalau di Kupang, itu Ibu Mesra Pelandowo. Buku-bukunya, kemudian ada Pak Thomas Sogen. Di Flores Timur ada Pak Maksi Kian. Kemudian ada Tian Ratu Loli, buku-bukunya. Nah, yang sempat beredar. Di Alor juga ada Ibu Disma Negeri 1 Alor, kalau tidak salah, bukunya bagus sekali. Dan juga di ND, Kepala Sekolah, SMA Katolik yang di samping bandara, namanya saya lupa. Santo Petrus. Santo Petrus, benar.
Ya, saya senang karena beliau menghadiah saya bukunya ada 3. Bagus sekali. Nah, kemudian juga di Semua Sore Dekara, Pater Kepala juga memberi saya buku. Semua Negeri 1 ND juga memberi saya buku. Saya pulang bawa itu hampir kelebihan bagasi karena buku itu. Oke. Nah, ini adalah cerita Napa Tilas. Om Mere ada dukungan yang luar biasa loh. Budaya Batak. Karena di situ ada seminari. Ada hampir 100 seminari tumbuh dan berkembang di Kota Momere. ND Kota Pelajar tahun 1974. ND. Ada percetakan Nusa Indah. Ini adalah potensi-potensi awal yang harus kita dorong karena kultur membacanya jauh lebih bagus. Ini juga tidak terlepas dari kehadiran dan penyebaran agama Katolik yang dulu. Para pastor tua Belanda turut memberi kontribusi keliterasian dan budaya menulis. EDT bersyukur karena ada Goris Keraf. Pak Goris Keraf, satu-satunya orang NTT loh, tahu asli dari Lembata. Itu Lembata, kemudian muncul Pak JS Badudu secara nasional, kemudian muncul Anton Mulyono dari bahasa, baru muncul penulis-penulis. Nah, para penulis muda-muda di NTT banyak. Di tingkat nasional ada Golagong, ada Sarah Setira. Nah, kalau misalnya kamu dia tahu, ada Golagong, ada Sarah Setira, kemudian ada Fredies, Richard Clemens, ada Margate, ada Abdullah Haraf, banyak-banyak. Baru novelis-novelis yang muda-muda sekarang bertebaran di mana. Ini adalah pembanding untuk menggugah lapisan-lapisan muda untuk melahirkan buku-buku. Saya punya buku-buku nanti 256 judul akan terbit secara berseri. Sehingga Bapak Ibu, adik-adik siswa, karya kita itu kendati pun kita tidak ada di dunia, orang terus membaca karya-karya tersebut. Maka kelahiran teruslah berkarya sampai nafas terakhir menyebutnya. Gitu. Demikian beberapa pemantik awal biar ada kebangkitan baru. Dan bulan buku ini pertanyaannya, sekolah-sekolah masih berapa buku? Berapa buku? Ini yang menjadi tantangan kita. Dan saya bermimpi gerakan karya buku guru CNDT akan kita launching sebelum 17 Agustus. Demikian untuk sementara Mbak Desi dan teman-teman semua yang hadir untuk kita bercakap-cakap di bulan buku ini. Jadilah literasi yang nyata, bukan orang literat yang palsu, hanya berkata-kata tapi karyanya belum nyata. Demikian. Oke Bapak, terima kasih banyak. Hanya berkata-kata tapi karyanya belum nyata. Itu dipetik ya, Bapak dan Ibu guru ya, adik-adik semua ya. Baik, saya bacakan dulu. Ada yang sudah bergabung nih dari Kak Roni Batalme, katanya betul sekali Pak Kadis ya. Ketika berdebat akan sangat terlihat berbeda flow dari para siswa yang memiliki kebiasaan membaca dengan yang membaca karena pendekatan event, karena mengikuti lomba misalnya. Dan sore hari ini Bapak Kadis ya, kita juga sudah ada bersama dengan kita ini adalah perwakilan-perwakilan dari setiap sekolah yang menjuarai lomba debat bahasa Indonesia dan juga lomba debat bahasa Inggris. Dari SMA AK Frater Rendau, sapa dulu. Halo Mario. Halo Kak. Iya. Halo Kak. Halo Kak. Para lomba debat bahasa Indonesia ya, tingkat Kabupaten ND dari SMA Frater Rendau. Kemudian juara 2-nya dari SMA Thomas Morus ya. Di manakah teman-teman dari Thomas Morus? Halo. Iya, dan juara 3 dari SMA Santo Petrus tapi belum sempat hadir di sore hari ini. Dan untuk lomba debat bahasa Inggris juga diwakilkan adik Nona Ire ya dari SMA Suradikara ND. Dan Bapak sore hari
hari ini juga bersama dengan kita di Zoom kita sore hari ini ada Ibu Elizabeth Wilhelmina. Ini dari Flotim, ya. Ini adalah penggerak literasi Flores Timur. Kemudian dari Ngada juga Ibu Lucia. Ini juga penggerak literasi dari Kabupaten Ngada. Adik-adik mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Kadis kita sore hari ini. Kak Dewi kasih kesempatan 2 orang untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya nih dari Nagekeo? Ini ada duta baca juga nih Bapak ya dari Nagekeo nih. Surya CD mungkin mau bertanya kepada Bapak, silakan. Masih mau mencerna kembali. Oke, mungkin ada yang mau bertanya kepada Bapak, perwakilan dari guru-guru dari setiap kabupaten. Flotim? Pak Bastian, Pak Sebas, atau Ibu Lucia dari Ngada, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing sedikit bersama dengan Bapak Kepala Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, silakan. Saya boleh, Kak? Silakan Pak Sebas dari Flores Timur. Pak Fenan. Oke, Pak Fenan, sorry, Pak Fenan dari Thomas Morus ya. Oke, silakan. Selamat sore Bapak Kepala Dinas PDNK. Ya, ini ada satu kegelisahan sebenarnya. Kegelisahan dari pengalaman yang saya alami. Ini bukan hanya soal literasi saja, tapi soal pengetahuan akan budaya. Pengetahuan akan budaya dari daerah setempat itu belum terlalu maksimal atau belum terlalu mendalami pengetahuan secara budaya. Artinya anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat terpengaruh dengan budaya-budaya asing ketimbang dengan budaya-budaya lokal yang ada di daerah. Contohnya saja, misalnya pengetahuan soal tenun, itu dari motifnya, dari coraknya, soal sejarahnya itu rata-rata masih minim sekali. Ini sebenarnya satu kegelisahan sih dari saya. Karena beberapa kesempatan dalam kelas juga saya sempat tanya di anak-anak, ada yang tahu tenun, kira-kira motif apa saja, itu sedikit sekali yang jawab. Padahal itu kita ini tinggal di daerah yang sangat kaya akan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang bisa dihasilkan dengan produk-produk yang berkualitas. Bahkan sudah mencapai taraf internasional. Cuma kita di daerah sendiri kendalanya itu pengetahuan soal tenun ini masih rendah sekali. Kalau bisa anjuran saja bagi Bapak, kalau bisa budaya menulis ini itu bisa diarahkan pada lebih menggali kira-kira potensi-potensi yang ada di daerah-daerah setempat. Potensi yang ada. Misalnya saja soal tenun ini bisa kita gali kira-kira motif-motif yang apa saja. Sehingga orang tidak hanya kenal bahwa ini tenunan dari Ende, ini tenun dari Momere, ini tenun dari Ngada, tetapi secara lebih detail lagi. Oh, misalnya, dari Ende itu motifnya apa-apa saja. Dari Momere itu motifnya apa-apa saja. Ini jujur saja ini sebenarnya pengetahuan yang seharusnya kita tahu, tetapi sampai saat ini juga masih sedikit sekali yang tahu. Sedikit sekali. Kalau bisa mungkin Bapak bisa bekerja sama dengan Kepala Dinas Pariwisata, mungkin bisa menggerakkan atau membuat satu gerakan untuk kita mengangkat lagi dengan satu gerakan literasi atau gerakan menulis, sehingga sebenarnya potensi-potensi daerah ini bisa lebih terangkat lah. Artinya kita lebih dulu mempromosikan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat, baru kita mempromosikan ke orang lain. Kita cari lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Itu dari Oke, baik. Itu dari Pak Fenan ya. Kalau kesannya nih Bapak Kadis mungkin bisa didengar ya Pak Kadis. Kemudian mungkin perwakilan dari siswa dari Bejawa, dari Onsi Boki. Ya. Selamat sore untuk Bapak Kadis, Kak Dewi, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Di sini tadi Bapak Kadis menjelaskan bahwa hal yang sederhana adalah mulai membaca dari rumah ya.
Jadi yang saya perlu tekankan di sini, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa fasilitas yang digunakan agar siswa atau masyarakat itu dapat membaca dari pemerintah sendiri itu sudah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada masyarakat. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah tentang sosialisasi tentang pentingnya meningkatkan kemampuan literasi. Pentingnya meningkatkan kemampuan literasi itu mulai dari kalangan masyarakat, terutama siswa. Karena selama ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang produktif yang sudah dilakukan selama masa pandemi. Artinya banyak sekali siswa yang sudah bisa menghasilkan prestasi walaupun dalam situasi sulit. Tetapi pada saat proses perlombaan seperti yang misalnya saya alami sendiri pada saat proses perlombaan, pada saat pengungkapan atau bagaimana artikulasi dan lain sebagainya berhubungan dengan kemampuan membaca dari seseorang itu masih sangat kurang karena seperti saya bersekolah di SMA Regina Pacis Bejawa yang merupakan ibu kota kabupaten dan dikategorikan sebagai sekolah favorit. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Ngada? Sementara kita ketahui bersama bahwa berbagai penelitian yang ditampilkan mulai dari Kompas, Detik.com dan lain sebagainya itu penelitian yang diambil dari sekolah-sekolah yang merupakan sekolah favorit. Sementara berbagai penelitian di Kabupaten Ngada ini masih ada ratusan bahkan lebih dari 1.000 sekolah yang menerapkan sama-sama juga menerapkan kegiatan literasi ini, tetapi belum dijalankan secara merata. Ini kendala utamanya mulai dari sosialisasi tadi, karena sosialisasi yang kurang tentang pentingnya kemampuan literasi kepada kalangan masyarakat, terutama siswa, membuat siswa itu malas membaca. Selain dengan adanya selain dengan adanya buku-buku yang menarik yang perlu dibaca oleh siswa, tetapi dengan adanya berbagai perkembangan seperti yang saya alami di sekolah saya, mulai dari di sekolah saya ada untuk menyongsong ujian kenaikan kelas itu ada yang namanya membuat KIR atau karya ilmiah dan itu dipresentasikan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan itu saya rasa dapat meningkatkan kemampuan literasi dari seorang siswa dan itu berlaku bagi kami dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah favorit atau sekolahnya di kota. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sekolahnya di kampung? Seperti itu. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana tindakan yang harus dilakukan dari Dinas Pendidikan tentang peningkatan kemampuan literasi atau pemberian sosialisasi yang secara mendalam tentang pentingnya kemampuan literasi di kalangan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Onsi Boki. Mungkin ada lagi satu pertanyaan. Kita sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita sore hari ini ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya nih langsung? Ini kesempatan yang bagus ya. Saya Kak. Halo. Oke, silakan. Ayo biar sih. Silakan. Terima kasih banyak Kak Dewi, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru, teman-teman luar biasa. Saya ingin kita awali dari bahwa segala sesuatu itu kan dimulai dari rumah. Termasuk bagaimana kita belajar, bagaimana kita sampai yang pertama kali dapat itu dimulai dari rumah dan bahwa semangat berliterasi juga dimulai dari rumah. Ketika sekarang ini andalkan satu-satunya pada masa pandemi ini kan work and study from home, belajar dan bekerja dari rumah. Kita mengandalkan internet. Hampir segalanya itu sekarang kita gunakan internet sebagai tumpuan. Kemudian internet betul bahwa banyak sekali dampak positif, tetapi saat ini kalau kita lihat banyak tren yang terjadi itu kita berlomba-lomba menjadi orang nomor satu yang membagikan informasi, artikel, berita kita bagikan tanpa dahulu meneliti kebenarannya dan mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi ketika membagikan berita ini. Tidak banyak dari kita yang punya kesadaran untuk terima, baca, pahami, baru kita memutuskan untuk disebarkan atau tidak. Karena sekarang ini seperti yang kita bersama tahu banyak sekali berita hoax, apalagi untuk pelajar, anak-anak yang belum bisa dengan baik
melihat mana perbedaan antara yang salah dan yang benar, mana yang keliru, dan pemakaian internet ini juga kalau kita lihat selain dari berita hoax yang tidak sengaja mungkin kita sebarkan, kita juga menggunakan internet tidak selamanya baik. Kita tidak bisa tutup mata dengan kejadian yang selama ini terjadi. Saya melihat teman-teman saya, termasuk yang ada di kompleks rumah saya, tidak semua anak menjadi petarung, dalam pengertian bahwa ketika internet menjadi tumpuan harapan untuk sekarang kita belajar, tidak semua anak memakai internet benar-benar fokus untuk belajar. Kuota yang diberikan oleh pemerintah, puji Tuhan, terima kasih banyak untuk Pak Kadis, untuk pemerintah yang sudah bantu kami memberikan kuota internet, tetapi sudah semua anak sadar untuk memakai kuota internet itu dengan baik untuk belajar. Karena selama ini yang saya lihat banyak yang pakai waktunya, kalau ditanya lagi buat apa, waktu pegang HP lagi buat apa, bilangnya belajar. Tapi kan kita tidak tahu itu mereka belajar atau main game atau bagaimana. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Kadis, bagaimana kita mencoba meminimalisir segala hal yang memungkinkan teman-teman untuk memakai internet bukan untuk belajar. Seperti itu. Bagaimana kita mengamankan? Karena kan ini semua ini kan nanti pada akhirnya kita semua dari teman-teman, sebagai teman, sebagai guru, sebagai orang tua, termasuk pemerintah kan harus menjaga ini agar kita memakai waktu dengan baik selama di rumah. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya buat Nona Ire, kemudian Oci Boki juga dari Ngada tadi, dan juga Pak dari SMK Thomas Morus ya. Saya langsung ke Bapak Kepala Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin bisa merangkumkan pertanyaan-pertanyaannya, jawabannya Pak, karena kita sudah sedikit lagi akan mengakhiri kebersamaan kita di Zoom kita sore hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak. Gagasan terakhir, poros tengah apa yang boleh diambil dengan PDNK? Pertama, soal dari Pak Wenanda, soal tenun ikat budaya dan motif. Kita Nusa Tenggara Timur, motif tenun-tenun yang dikenakan oleh kita-kita sekarang itu adalah karya maha agung dari kita. Tetapi sayangnya tenun-tenun ikat, ada negara tertentu, ada provinsi tertentu yang melakukan duplikasi ya, peniruan seperti motif yang dari salah satu dari ditiru, dijeplak oleh Jepara, lalu diklaim ini motif Jepara. Padahal itu adalah karya-karya motif dari daratan NTT dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa yang menjadi soal? Karena tidak ada literasi yang kuat terhadap motif-motif tersebut. Maka lewat forum yang berharga ini, saya mengajak dan menggugah para penulis cilik, tulislah motif-motif yang dikenal oleh ayah, oleh ibumu, oleh kakakmu, mulai dari desa. Biar apa? Biar menjadi kekuatan untuk dipatenkan sehingga menjadi karya-karya agung Nusa Tenggara Timur. Kalau kita tidak patenkan, maka orang akan menjiplak kemana-mana. Nah, untuk mempatenkan itu di Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka butuh literasi yang kuat terhadap motif-motif tersebut. Pas tanggal 2 Mei kemarin saya mengenakan motif, nanti menonton di YouTube Dinas PDNK Provinsi, saya mengenakan motif yang dikenakan oleh pahlawan dari Kabupaten Sika, namanya TK Iku. Ketika saya bertanya kepada orang-orang ini motifnya dari mana, mereka bingung semua. Padahal saya bilang, carilah, ini adalah motif TK Iku yang digunakan ketika berperang melawan penjajah Belanda. Saya senang sekali Renang sudah menggugah ini, maka saya minta bantuan menulislah sebanyak-banyak tentang motif, tidak sekedar menulis di permukaan,
Tapi wawancara mendalam kepada tua-tua adat, tokoh-tokoh adat, karena setiap suku, setiap klan memiliki motif-motif tersendiri. Kalau di Ngada paling 3 klan, ini Elizabeth ini. Ada Ngada, ada Riung, ada Soa, 3 etnis besar. Motifnya tidak jauh berbeda. Motif Jawa beda dengan motif Riung. Nah, yang menonjol. Tidak lebih dari 3 motifnya. Mudah dikenakan. Dan mereka sudah mendaftarkan hak patennya. Waktu itu tahun lalu diserahkan oleh Bapak Gubernur kepada pemerintah karya-karya ini. Terkait dengan fasilitas sosialisasi, dari tahun 2018, kita pemerintah provinsi lewat Dinas PDNK telah bersurat kepada para pemuka-pemuka agama. Sinode Gemit kita kirim, Bui dikirim, Parsada Hindu dikirim, Keuskupan, Agung Ende, Timor, dan seterusnya kita mengirim surat-surat supaya setiap mimbar-mimbar keagamaan disampaikan sosialisasi ini, gerakan literasi, membaca berapa menit. Oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, wajib bacanya apa? Guru, siswa wajib baca 2 jam sehari. Lari 10 km. Oleh Bunda Julius Kodat, soal tenun, beliau mengajak pertemuan kami minggu lalu di ruang beliau, minta bantuan kepada guru-guru pada siswa, menarasikan tenun-tenun itu secara baik, lalu dibukukan dengan foto-foto. Baru kita majukan hak paten kita. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan yang besar. Lalu IRE ya. Nah, IRE ini tidak salah kamu ketua forum anak Ende ya, bukan? Betul ya, Pak. Oke, kita bertemu di studio beberapa bulan lalu. Jadi terkait dengan ini, saya ambil secara garis besarnya, tidak bicara dengan ini. Tapi saya mau ajak IRE bentuklah komunitas-komunitas, mulai dari yang terkecil, komunitas membaca, komunitas menulis, undanglah teman-teman sebayang, biar kalian jadi tutor sebayang, memulai dari yang kecil. Jadi jangan berpikir yang rumit-rumit, yang sulit. Tulisnya seusia kalian semua. Bahasa anak-anak mudah terlihat dalam tulisan-tulisan ini jauh lebih penting. Dan debat itu penting. Jadi oleh Immanuel Kant dikatakan begini, beranilah berpikir menggunakan akal budimu. Dalam bahasa lain dia katakan sapare aude. Nanti klik cari sapare aude. Nah, itu dia katakan beranilah berpikir menggunakan akal budi. Berpikir dulu menggunakan akal budi tanpa menulis maka kehilangan karya. Sehingga ini saya senang sekali pemikiran-pemikiran. Ya, Kebebinar ini adalah manusia-manusia yang suka membaca, suka menulis, suka berdebat. Nah, sehingga nanti kita akan memperkuat lagi kebijakan dinas lagi, tambah lagi. Pertama, untuk pelajar se-Nusa Tenggara Timur wajib menabung di Bank NTT. Kita akan keluar edaran, lagi berproses. Kemudian soal karya siswa kelas 3, KIR tadi, itu benar-benar persyaratan mutlak. Saya berkunjung di SMA Katolik Bakti Arsa Momere. Nanti nonton di YouTube, bagaimana saya masuk di pustaka mereka punya. Itu karya ilmiah, hampir 2 belasan tahun itu tertata rapi bagus. Dia punya metodologi, lain sebagainya. Dan tim juri dari mana? Tim jurinya dari kampus-kampus ternama di Jakarta sana. Nah, nanti buka YouTube Dinas PDNK, nonton pernyataan Kadis terhadap KIR sama Baktiarsa Momere. Kalau tidak salah, itu bagus. Artinya perpustakaan lengkap, bagus. Suradikara saya belum masuk perpustakaannya. Kemudian Regina Pacis juga bagus sekali bukunya. Tetapi saya lebih senang kalian berkarya, setelah berkarya menulis demi peradaban manusia NTT dan nama besarmu dan juga sekolah-sekolah. Siapa lagi kalau bukan pegiat-pegiat literasi? Lawannya baca, tidur, bangun, baca. Baca Alkitab, baca Al-Quran, dan baca buku-buku lain. Menambah roh kudus dalam pikiran. Sehingga ketika kau menulis, sama seperti orang menulis Al-Quran dulu, sama seperti orang menulis Alkitab. Demikian beberapa hal yang mungkin kita kedepankan. Masih satu pertanyaan tadi Bapak dari Onsi Boki, dari Ngada tadi belum dijawab.
tentang sosialisasi ya. Iya Bapak. Sosialisasi nanti kita memperkuat lagi. Pertama yang harus tekankan bukan dari dinas, kita balikan. Sosialisasinya harus dari sekolah kepada siswa, dan guru memulai dari guru harus baca tulis. Rata-rata yang menggerakkan para siswa karena guru yang senang menulis, bukan menjadi sebuah gerakan secara keseluruhan. Nah ini penting sekali sosialisasi, kita akan menghimbau kembali lewat tulisan, lewat edaran, biar sosialisasinya dari sekolah-sekolah, kemudian lewat Dinas PDNK, dan kita berencana, sekarang kan sudah ada Mars Pendidikan Nusa Tenggara Timur. Nanti di dalam Mars itu ada himbauan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Buntulaskuda, untuk bicara soal penggalan-penggalan itu. Biar diputar sekaligus mensosialisasikan ini. Ini yang harus dijawab. Dan orang-orang Bajawa, anak-anak Bajawa, sekolah semua saya sudah kunjungi, minus SMA Negeri 1 Ring Barat. Minus. Jadi rata-rata saya sudah masuk semua. Gerakan membacanya bagus, di Regina Pacis, bagus. Di SMA Katolik Thomas Seminari juga bagus, apalagi mereka itu tiap hari baca tulis. Dan saya sudah meresmikan juga Taman Baca Masyarakat di Matalopo saat itu ketika 70 hari menjadi PJS. Oke. Terima kasih. Saya kira terima kasih Desi, Mbak Dewi, dan teman-teman semua di studio. Saya meminta bantuan. Satu, gerakan 1000 menulis buku oleh guru maupun siswa, kita memulai dari diskusi ini sore. Sehingga nomor saya mudah dicatat, nanti tanya di orang RIND, WA saya ada, biar kita kawal, sehingga harus kita launching. Kita launching, kita undang RI, mau ND lagi, kita putar lagi. Nah, launching 1000 buku karya guru dan siswa. Betul sekali Bapak ya. Itu bisa diundang guru-gurunya ini semua pegiat literasi semua dari setiap kabupaten. Ada dari Sika, Flotim, nggak ada ND juga nih Bapak ya. Siapa tahu dengan sore hari ini bisa terbentuk ya. Begitu Bapak. Terima kasih. Setuju. Dan kita akan bentuk itu. Oke. Halo Bu Dewi. Oke, ada yang mau bertanya? Saya ya, halo Bu Dewi. Satu kesempatan 1 menit lagi. Silakan. Halo Bu Dewi. Halo. Halo. Halo, iya selamat sore. Ini dengan Ibu Helmi, Ibu Elizabeth, Ibu Dewi. Oke, Ibu Helmi dari Flores Timur. Ya, mohon izin mau sampaikan sesuatu kepada Pak Kadis. Silakan. Iya, selamat sore Bapak, selamat sore untuk semua. Mohon maaf ya, saya hari ini masuknya telat. Ada urusan sedikit di sekolah tadi, jadi telat pulangnya, nggak bisa ikut. Ya, ini Bapak yang terkait literasi, biar saya omong singkat pada jelas saja karena sudah di ujung waktu kita. Jadi kalau terkait dengan gerakan menulis guru dan siswa itu memang kalau saya belum memperkenalkan diri Pak ya, saya dari Flores Timur, saya guru di SD Impres Sebalun, juga pegiat literasi, juga pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur. Kebetulan saya di bidang literasi juga bersama Pak Sebastian tadi, teman saya yang sebenarnya lebih dulu tadi, untuk kegiatan literasi ini. Untuk gerakan menulis buku itu kami di IG itu memang sudah jalankan sejak 2 tahun yang lalu Bapak. Jadi kami selalu dengan gerakan-gerakan literasi, kami juga sudah menerbitkan belasan buku karya guru dengan karya siswa Bapak Kadis. Jadi sangat menarik sekali sebuah rencana gerakan tadi yang kita gerakan di kabupaten di seluruh NTT tadi sangat menarik sekali dan kami siap bekerja sama Bapak. Kemudian yang berikut terkait dengan literasi tadi bisa kami memohon bantuan dari Bapak sebagai Bapak Kadis Dinas PKO Provinsi NTT, bisakah memberikan bantuan buku kepada PKBM saya Bapak. Kebetulan saya juga Ketua PKBM atau Gokok, di dalamnya kita ada TBM juga di desa-desa ya, tersebar di desa-desa, jadi di sana mereka masih membutuhkan buku. Jadi kita di kota ini memang udah mudah dapat buku, tapi di desa-desa sekarang masih kurang sekali, sedangkan anak-anaknya sangat mempunyai minat yang tinggi untuk membaca kalau anak-anak yang di desa.
Beda kalau di Larantuka kota sini anaknya memang kurang untuk minat membacanya kurang. Sedangkan kita yang di desa, ada yang di sekolah praktek saya yang di desa itu, kami bahkan ke Flores Timur, ya itu saja saya promosikan para jelas tidak bisa omong banyak lagi berhubung waktunya sudah ya. Mbak Dewi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Ibu Elizabeth Wilhelmina ya. Ini Bapak Kadis, Ibu Elizabeth Wilhelmina ini adalah pegiat literasi dan saya juga dapat beberapa informasi bahwa beliau ini sangat antusias sekali kepada adik-adik kita korban bencana alam di Lembata ya, memberikan mereka proses pembelajaran yang luar biasa dengan cerita-cerita, kemudian dengan trauma healing, trauma healingnya, trauma healing, betul. Ini luar biasa sekali nih Bapak. Namun kita sudah di menit akhir kebersamaan kita ya di kesempatan sore hari ini. Mungkin Bapak Kadis bisa sedikit ya memberikan Ibu Elizabeth, IGI itu Ikatan Guru Indonesia, ketuanya dulu kalau tidak sama Elvis Tomo ya, pernah ketua ya. Ketua tidak ya, untuk nasional ya. Untuk Flores Timur. Oh bukan Bapak, yang untuk Flores Timur ini ketuanya yang dulu Pak Franz Berek. Pak Franciscus Berek. Sekarang barusan dipilih kemarin Pak Damsil Tukan. Ya oke, 11 buku karya Ikatan Guru Indonesia itu nanti dihimpun, lalu kita gabung bersama guru-guru lain. Sebelum 17 soal buku ini nanti kita cari, baru kita salurkan kepada PKB-nya. Karena buku banyak di teman-teman juga banyak, biar tidak menjadi tertumpukan di gudang-gudang buku. Oh iya Bapak Kadis, maaf saya potong. Bapak Kadis tolong sampaikan ke Ibu Gub juga, yaitu harus sudah janji kami buku Bapak, tapi mungkin Ibu Gubnya sibuk jadi lupa. Jangan marah. Titip pesannya nih Bapak ya. Titip satu kali dari Bapak ya. Bapak kami di sini kan ada ferinya sudah lancar. Bapak saya akan kebetulan baik. Bisa Bapak. Nanti dikirim. Itulah Viko. Nanti bentar saya koordinasi. Nanti kita kirim satu paket. Digunakan. Dan IGI tidak boleh dibawa bayang-bayang kebesaran Abu Kena Flores Timur. Tidak, IGI tetap independen. IGI selalu. Nah, ini di Kota Kupang, sekolah-sekolah Sekolah Negeri SMK 5, Ibu Sabira punya kawan dia, Sekolah Negeri 1 dia, 2, 3 Giovanni juga bagus sekali. Lalu SMP 13 juga bagus. Di Jawa juga ada Ibu Guru 1 yang luar biasa dicari. Lebih giat lagi ya. Kita dukung, nanti kita kirim buku ya, Bu Elizabeth. Kita pakai dan lihat bukunya. Keluhannya langsung dijawab ya Bu Elizabeth ya. Dan Bapak tolong segera kirim kami bantu anak-anak di desa Bapak. Baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan bergabung dari Kabupaten Flotim, kemudian Sika, Ende, Ngada, Nagekeo, semuanya adik-adik kita yang sudah ikutan berpartisipasi. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi. Satu lagi Bapak ya, saya Dewi Bapak ya, bukan Mbak Desi. Mbak Desinya di program 1 ya. Saya Dewi Bapak. Nama Desi dan Dewi itu nama yang para Dewa Dewi. Benar. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah ikut berpartisipasi di sore hari ini. Terima kasih semua untuk guru-gurunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga sore hari ini menjadi berkat untuk kedepannya ya. Terima kasih. Foto dulu dong, foto dulu. Mbak Dewi, foto dulu Mbak Dewi, foto dulu. Oke, silakan. For all. Salam literasi. Baik sahabat kreatif, saya akhiri kebersamaan kita di Program Umum kita sore hari ini, dan saat ini saya hadirkan lagu religius untuk umat muslimin di mana saja berada sambil menunggu suara azan maghrib di pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Oke, semuanya terima kasih banyak. Iya Kak.